Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini kita berbagi informasi tentang bypass dari bandara menuju Mandalika yang mengalami masih kekurangan lahan. Jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Lombok Tengah lalu Firman Wijaya sudah mengatakan kalau capaian pembangunan jalan bypass bandara ini sudah bisa disesuaikan dengan target. Namun ada persoalan di pengerjaan paket 2 dan paket 3 di mana ada kekurangan lahan sekitar 5 hektar dan lokasinya berada di Desa Pangengat, Sukadana, dan Desa Merta. Jadi sekarang kita mulai memantau ini melalui paket 3 dan paket 2 ya. Jadi untuk daerah-daerah galian, karena kemarin ketika kita bebaskan itu 50 meter tapi kebutuhannya sebenarnya 50 meter lebih kata beliau. Nah, beliau mencontohkan ketika akan memangkas bukit dibutuhkan lokasi pengaman tebing. Pengaman tebing ini tidak bisa dibangun tegak lurus, namun harus dibangun miring, sehingga kebutuhan lahan inilah yang harus disediakan. Pihaknya juga akan mengajukan izin tambang galian C kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Hal ini dianggap perlu untuk mempercepat pendistribusian material pembangunan jalan bypass. Kalau tidak dilakukan, dikhawatirkan pembangunan jalan bypass tidak akan sesuai target pada bulan Oktober nanti. Jadi kita akan ajukan ini dengan maksud karena kebutuhan galian C ini sangat tinggi. Kalau mengikuti prosedur yang ada saat ini butuh waktu yang lama katanya. Undang-Undang Minerba yang baru memungkinkan pemerintah pusat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah provinsi di delegasi untuk galian C ini. Jadi adapun pembangunan 3 paket jalan bypass dari bandara menuju Mandalika ini dikerjakan oleh 3 kontraktor yaitu Nindya Karya, Bumi Agung KSO, kemudian Adi Metro KSO, serta PT Yasa Patria Perkasa. Dengan total panjang pembangunan jalan bypass bandara Mandalika ini sekitar 17,3 km. Ya, di lain tempat juga Menteri PUPR instruksikan 3 paket proyek bypass Mandalika ini agar tuntas pada bulan Juli, dan Menteri PUPR atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menginstruksikan pengerjaan 3 paket proyek bangunan atau pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional menuju ke Mandalika harus tuntas pada akhir Juli mendatang. Meskipun sesuai kontrak, ketiga paket pengerjaan proyek ini harus tuntas Oktober dan Desember, namun kontraktor diminta menuntaskannya lebih awal, yaitu bulan Juli, karena kita tahu untuk homologasi sirkuit nanti akan dilakukan pada bulan Juli atau Agustus. Adapun Kepala Dinas PUPR NTB Haji Sahdan yang dikonfirmasi pada 8 April 2021 kemarin mengatakan berdasarkan laporan dari Satker Balai Jalan Nasional kalau progres pembangunan 3 paket proyek bypass Mandalika sudah mencapai 50-an% dan progres fisik proyek pembangunan jalan bypass ini sampai ke Kuta Mandalika pada tanggal 8 April sudah pada target dari target 43 menjadi 51% lebih. Ya, ia mengatakan proyek ini berjalan sesuai rencana yang penyelesaiannya ditarget maju yaitu akhir Juli 2021. Ketiga paket kontrak harus tuntas walaupun rencana selesai dari masing-masing kontrak tersebut berbeda-beda. Untuk paket pembangunan jalan bypass Bandara Mandalika paket 1, rencana awal sesuai dengan kontrak harus tuntas 5 Oktober 2021. Kemudian paket 2, 10 Oktober 2021 dan paket 3 pada 3 Desember 2021. Namun instruksi Pak Menteri PUPR, ketiga paket pembangunan jalan bypass Mandalika untuk mendukung akses MotoGP harus tuntas pada akhir Juli 2021 ini. Dan untuk mengejar target tuntas akhir Juli, Sahdan mengatakan kontraktor akan menambah jumlah pekerja menjadi 2 kali lipat
paket pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh 3 kontraktor seperti yang diucapkan tadi, Nindya Karya Bumi Angkung KSO, kemudian ada Adi Metro KSO, dan yang ketiga PT Patria Yasa Patria Prakasa. Total panjang pembangunan jalan bypass yang 17,3 km yang terdiri dari paket Mandalika 1, panjang penanganan jalannya 4,3 km. Untuk paket Mandalika 2, panjang penanganannya 9,7 km dan paket Mandalika 3 sepanjang 3,3 km. Tanda tangan kontrak paket Mandalika 1 pada 5 Oktober 2020 lalu, paket Mandalika 2 di tanggal 20 Oktober 2020, dan paket Mandalika 3 tanggal 3 Desember 2020 lalu. Nilai kontrak juga untuk paket Mandalika 1 sebesar 181 miliar rupiah, paket Mandalika 2 sebesar 321 miliar rupiah, dan paket Mandalika 3 sebesar 138 miliar rupiah. Dalam pembangunan jalan bypass dari bandara menuju Mandalika ini, di dalamnya terdapat pembangunan 11 overpass. Pembangunan overpass pertama ada di STA 0500 untuk akses jalan ke bandara atau jalan inspeksi, sedangkan overpass yang kedua di STA 2100 akses jalan ke Desa Ketare. Untuk yang ketiga rencananya ada di STA 4600, ini sudah masuk di wilayah paket 2. Selanjutnya ada STA di 6.800, STA 7.750, di STA 9.300, kemudian STA 10.600, lalu STA 14.450, di STA 14.800, dan di STA 15.500, dan yang terakhir di STA 17. Secara keseluruhan total ada 11 overpass dengan 3 tipe jembatan dan 8 tipe box culvert. Tantangan dalam pembangunan jalan bypass ini ya, salah satunya di tanah yang membutuhkan penanganan khusus. Di paket Mandalika 1 dari STA 0 sampai 4.300, jenis tanah yang ekspansif menuntut untuk treatment khusus sehingga dipasang geomembran tipe PVC. Dan geomembran ini memang harus khusus karena dia komposit. Kompositnya itu dengan geotekstil. Tengahnya geomembran PVC ini dilapisi geotekstil untuk melindungi dari tusukan-tusukan ya, ada tusukan batu atau tusukan akar dari bawah jika masih ada. Dan treatment ini diberlakukan juga untuk paket 2 di STA 4.300 sampai di 5.300, teman-teman. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It sound right, boy.